Oke baik, selamat datang kembali di channel Ilkom dan Informasi. Kali ini kita akan bahas yaitu Adobe After Effects CS5 di pertemuan yang kelima tentang mengenal transform dan keyframe pada Adobe After Effects. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke baik, di sini kita bahas dulu tentang transform, di mana fungsi daripada transform ini adalah untuk mengatur bentuk animasi pergerakan kepada objek. Di mana untuk jenis daripada transform ini ada 5 jenis. Yang pertama ada anchor point, yang kedua position, yang ketiga scale, yang keempat ada rotation, dan yang kelima ada opacity. Kemudian kita lihat di sini untuk keyframe, di mana keyframe adalah sebuah titik permulaan dan titik akhir dari transisi sebuah objek. Di mana untuk fungsi keyframe ini adalah untuk menciptakan sebuah gerakan, sebuah animasi. Nah, baik, bagaimana cara pembuatan transform dan keyframe ini kita lihat. Kita masukkan objek yang mau kita buat animasi pergerakannya, yaitu objek gambar yang akan kita buat di sini. Nah, untuk memasukkan objek gambar ke dalam library kita ini, ya, caranya lah klik dari file, kemudian pilih import, kemudian pilih file. Oke. Nah, inilah bahan gambarnya. Karena semua gambar ini yang akan kita gunakan, silakan di Ctrl A untuk menyeleksi semua atau memilih semua gambarnya, kemudian kliklah tombol open. Nah, di bagian library ini sudah masuklah objek gambar yang sudah kita pilih tadi, ya. Silakan klik di luar supaya jangan terseleksi semua gambarnya, silakan klik. Oke. Nah, sehingga gambarnya tidak terseleksi lagi, ya. Kemudian yang pertama kita masukkan dulu objek gambar yang 06, ya, yang ini. Kemudian kita klik dan kita drag lah ke bagian detail effect and layer ke sini. Oke. Nah, kalau sudah, untuk objek gambar ini bisa kita atur, ya. Silakan nanti diperbesar. Silakan klik titik transformnya ini atau titik handle-nya ini, ya, tinggal diperbesar. Oke, dari sudut kanan juga bisa seperti ini. Untuk durasi waktu dari layer yang pertama ini gambar 06 ini kita buat tampil gambarnya ini selama 2 detik, ya. Caranya bagaimana untuk mengatur durasi waktunya, silahkan nanti arahkan mouse pointernya di detik terakhir. Perhatikan di layer yang pertama, di bagian timelinenya kita perhatikan, arahkan di durasi akhir sampai muncul nanti panah kiri dan kanan. Ini kita klik lalu kita drag lah ke sebelah kiri seperti ini. Nah, sehingga nanti objek gambar ini akan muncul selama 2 detik. Nah, ini ya, silahkan nanti dilihat posisi daripada current time indikatornya. Kalau sudah melewati dari 2 detik nanti gambarnya sudah hilang, nggak nampak lagi, ya. Yang pertama kita bahas dulu yang namanya kalau anchor point inilah untuk mengatur sebuah titik pusat. Oke, bagaimana caranya kita lihat. Untuk titik pusatnya ini ada persis di tengah objek, ya, ini. Nah, inilah yang mau kita atur. Bagaimana caranya untuk mengaturnya? Silahkan klik yang namanya panah di bagian layer 1 yang ini. Kemudian di sini ada transform. Nah, ini ada 5 jenis transform yang akan muncul nanti di sini. Oke, yang kita atur yang pertama lah anchor point yang ini. Silakan nanti yang pertama posisikan dulu current time indikatornya di detik awal, ya. Oke, kemudian silakan kita buat keyframe awal. Silakan klik sebelah kiri anchor point ada stopwatch. Setelah itu nanti muncullah yang namanya keyframe awal. Lalu silakan posisikan lagi current time indikatornya di detik terakhir, di detik 2, ya, detik akhir dari layernya ini. Nah, kemudian kita tambahkanlah yang namanya keyframe akhir. Caranya bagaimana untuk menambah keyframe akhir? Silakan klik yang namanya add or remove keyframe. Yang ini silakan dilihat. Oke, di mana fungsinya ini adalah untuk menambah dan menghapus keyframe. Misalkan saya klik ini, hapus keyframe-nya, silakan klik lagi yang namanya add or remove keyframe-nya. Nih, sehingga sudah hilang lagi keyframe-nya. Oke. Nah, ini kita buat dulu keyframe-nya. Lalu di sini ada 2 angka, ya. Ada berdasarkan posisi secara horizontal atau sumbu X dan ada pengaturannya berdasarkan sumbu Y. Bagaimana caranya? Tinggal nanti diklik angka sumbu X-nya yang ini. Oke, klik baru di drag lah ke sebelah kanan seperti ini. Sehingga nanti posisinya akan berlawanan, ya. Kalau kita drag ke kanan, ini nanti akan bergeser ke sebelah kiri nih. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat titik pusatnya sudah berubah nih dengan objek gambar. Yang awalnya tadi dia berada di posisi tengah, ya, di tengah daripada gambarnya untuk titik pusatnya, sekarang sudah ke kanan, ya.
Nah, kalau misalnya nanti untuk mengatur objek gambarnya berpindah ke atas atau ke bawah, nanti bisa diarahkan nanti di bagian pengaturannya di nilai sumbu Y-nya yang ini. Oke, tinggal diklik, di drag ke kanan dan di drag ke kiri ya. Nah, silakan nanti seperti ini ya. Kalau di drag ke kanan ya, kalau di drag ke kanan nanti objek gambarnya akan berpindah ke atas. Kalau diklik angkanya ini di drag ke kiri ya, ini nanti akan berpindah ke bawah ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita buat lagi ya untuk objek gambar yang kedua. Silahkan masukkan gambar 07, klik lalu di drag lah ke bagian detail effect and layer. Oke, ini sudah masuk untuk gambar 07. Nah, di mana untuk gambar 07 ini tampil dari bagaimana arahkan di detik awal dari layer yang kedua ini. Perhatikan mouse pointer saya. Ini saya arahkan di durasi awal, detik 0. Ketika sudah muncul panah kiri dan kanan, tinggal diklik lalu di drag lah ke kanan, seperti ini. Dan posisikan dia startnya itu adalah di detik kedua. Nih. Kemudian arahkan lagi mouse pointernya di detik ke-10, detik terakhir. Nah, ini pada layer yang kedua. Kemudian diklik lalu di drag lah ke sebelah kiri sampai sejajar dengan detik keempat. Yang ini. Sehingga nanti tampil gambar objek yang kedua itu dari detik kedua sampai detik keempat. Oke, yang berikut silakan klik panah di bagian layer yang kedua ini. Nah, ini supaya muncul transformnya. Kemudian kita kliklah panah di bagian transform. Nah, yang kita atur yang kedua adalah bentuknya posisi nih. Bentuk transformnya lah posisi. Nah, yang pertama bagaimana? Silakan atur dulu yang namanya posisi current time indikatornya di detik awal pada layer tersebut nih. Karena yang kita aturkan layer 2 ya, yang ini ya kan. Nah, silakan posisikan current time indikatornya di detik awal pada layer yang mau kita atur ya. Kemudian silakan tambahkan keyframe awal. Caranya lah klik stopwatch di bagian posisi nih. Oke. Nah, ini sudah muncullah keyframe awal. Lalu kita arahkan lagi current time indikatornya di detik keempat. Kemudian kita tambahkan lagi keyframe akhir. Nah, ini silakan klik yang namanya add or remove keyframe. Nah, ini sudah muncullah keyframe akhirnya. Kalau sudah muncul keyframe awal dan akhir, di sini sudah bisalah kita buat animasi pergerakannya ya. Nah, dengan posisi kita aktif di keyframe akhir. Kalau sudah, untuk posisi ini ada yang secara yang namanya horizontal, ada yang secara vertikal nih. Nah, contoh, kalau ini kita klik nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau kita klik yang namanya nilai pada sumbu X, nah nanti akan bergeserlah dia ke kanan atau bergeser dia ke kiri kalau kita drag ke kiri seperti ini. Nah, atau atas bawah juga bisa. Ini bisa bisa di drag untuk sumbu Y-nya, nilai pada sumbu Y-nya bisa di drag ke kanan. Oke, dia akan ke bawah, di drag dia ke kiri, dia akan ke atas seperti ini. Atau bisa juga nanti posisinya bisa langsung kita tentukan ya. Misalkan gini, bisa kita bebas menentukan untuk posisi gambarnya ini dengan cara klik pada gambarnya, kemudian di drag dia arahkan kemana mau kita buat. Misalkan ini bisa secara diagonal, bisa secara horizontal maupun dia vertikal. Ini bebas ya. Contoh, kita mau buat dia pergerakannya ini adalah posisinya secara diagonal. Dia nanti akan bergeser ke sudut kiri atas seperti ini. Oke. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini kalau kita jalankan. Silakan digeser current time indikatornya di detik 0. Kemudian kita jalankan tekan spasi sehingga nanti akan bergeserlah animasi pergerakan objek yang pertama, dan ini ada untuk objek yang kedua. Oke. Kemudian ini kita minimize lagi. Silakan klik panahnya supaya untuk meminimize untuk transformnya ini silakan klik panah di bagian layer yang kedua ini. Oke. Yang berikutnya kita masukkan lagi objek gambar yang ketiga, gambar 08. Ini kita klik lalu kita drag lah ke bagian detail effect and layer di sini. Ini sudah masuk untuk posisi layer yang ketiga. Nah, ini juga kita atur startnya. Objek gambar 08 ini akan tampil dari detik keempat. Nih. Oke, silakan klik ya. Arahkan mouse pointernya di detik awal pada layer yang ketiga yang ini. Kalau sudah muncul panah kiri dan kanan, silakan diklik dan di drag lah arahkan posisinya di detik keempat. Ini ya. Oke. Kemudian untuk durasi akhirnya kita kurangi lagi, kita posisikan dia di detik ke-6.
Oke, di mana nanti setiap objek itu tampil selama 2 detik masing-masing. Sehingga nanti seperti ini, berganti-gantilah nanti tampil gambarnya selama durasi 2 detik. Nah, yang berikut kita atur lagi, klik lagi panah di layer yang ketiga, kemudian klik yang namanya panah di bagian transform supaya muncul dia jenis transformnya. Yang ketiga adalah kita atur yang namanya scale-nya. Mengubah ukuran gambar. Jika icon constraint proportion dipilih, maka skala objek akan selalu proporsional. Oke, artinya kalau nanti ini perhatikan, ini ada constraint proportion, ini. Kalau ini kita aktifkan, misalnya kita nilainya berapa persen, nanti kedua-duanya akan diatur, baik itu tinggi dan lebar terhadap objek ini. Oke, sehingga dia objeknya simetris ya ini. Oke, tinggi dan barisnya akan disesuaikan. Dan kalau misalnya ini tidak diaktifkan, ini saya klik constraint-nya. Nah, sehingga nanti hanya salah satulah nanti yang kita ubah ukurannya. Contoh, kita hanya mengatur lebarnya saja ini ya, sumbu X-nya lah kita atur ini. Kita klik. Nah, ini yang berubah nanti ukurannya hanya lebarnya saja. Nih. Atau mungkin tingginya ya. Ini kita kliklah di bagian sumbu Y-nya yang ini, tinggal kita klik, drag-lah ke kanan atau kita drag-lah ke kiri seperti ini. Ya, di bagian nilai pada sumbu Y-nya berapa persen. Oke ya. Nah, itulah dia untuk fungsi daripada constraint proportion ini. Nah, kemudian di sini kita aktifkanlah dulu untuk constraint-nya. Untuk membuat animasi pergerakannya, pastikan seperti yang tadi ya, pastikan current time indikatornya di detik awal pada layer tersebut. Nah, pada layer yang ketiga, lalu kita buat dulu keyframe awal. Cara untuk membuat keyframe awal adalah klik stopwatch di bagian scale-nya nih. Nah, sehingga nanti keyframe awal sudah muncul. 6 ya. Oke, kalau sudah, nah, kita tambahkan lagi keyframe-nya, silakan klik yang namanya add or remove keyframe. Nah, ini sudah ada 2 keyframe-nya, awal dan akhir. Nah, kemudian kita aturlah yang namanya skalanya. Oke, bagaimana caranya? Kliklah di bagian angkanya ini, yang manapun bisa, yang angka yang di sumbu Y juga bisa atau di sumbu X juga bisa nih ya. Nah, kalau kita klik di sini, perhatikan nanti akan makin besar lah nanti objek gambarnya seperti ini. Oke. Ya, kita buat full dia satu layar. Oke, nah sehingga nanti hasilnya adalah dia akan di zoom makin besar ini. Oke, seperti ini. Ya, oke. Nah, itulah dia untuk scale-nya. Nanti untuk mau diperkecil, mau diperbesar juga nanti silakan diatur di sini. Yang berikut kita minimize lagi ya, silakan diminimize lagi untuk tampilan transformnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gambar 09 yang ini, kita masukkan lagi kemari ke detail effect and layer sehingga nanti posisinya ada di layer yang keempat. Yang ini kita atur besarnya. Kemudian yang kita bahas di sini adalah yaitu rotation, di mana rotation inilah rotasi objek sesuai dengan derajat perputaran. Untuk membuat satu lingkaran penuh, maka jumlah putaran sempurna dapat diisi angka 1. Kalau kita buat ke dalam derajat, maka nanti hasilnya adalah 360 derajat. Oke, bagaimana cara untuk memutar objek ini? Kita lihat. Nah, silakan kita atur dulu untuk durasi waktunya, dimana untuk layer yang keempat ini dia tampil ya. Ini kita klik lagi, dia tampil dari detik ke-6 sampai ini kita arahkan lagi di detik akhir sampai di detik ke-8, misalkan seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kita tampilkan lagi untuk transformnya, klik panah di bagian sebelah kiri dari layer keempat, kemudian klik lagi panah di sebelah kiri daripada transform sehingga muncullah seperti ini. Pastikan dulu untuk posisi current time indikatornya berada di detik awal pada layer keempat yang ini yang mau kita atur. Kemudian time indikatornya di detik awal, maka kita buatlah yang namanya keyframe-nya, keyframe awal ya. Stopwatch di bagian rotation ya. Oke. Lalu arahkan lagi current time indikatornya di detik ke-8. Kemudian kita tambahkan lagi keyframe-nya dengan cara klik lagi yang namanya add or remove keyframe. Kalau sudah, di sini ada 0x. Berapa kali putaran mau kita buat objeknya berputar? Contoh, kalau kita buat di sini kita isikan 1, enter, maka nanti objeknya akan berputar 1 kali putaran atau sebanyak 360 derajat. Contoh gini ya, kalau kita jalankan ini. Nah, ini objek gambarnya sudah berputar ini sebanyak 360 derajat atau 1 kali putaran nih ya. Oke.
Seperti ini dia. Kita buat lagi 0 ya. Oke, atau bisa kita tentukan hanya berapa derajat saja. Misalkan kita putar misalkan objeknya nanti sebanyak 90 derajat misalkan, seperti ini. Sehingga nanti objek gambarnya hanya berputar sebanyak 90 derajat seperti ini. Oke. Nah, baik. Yang berikut kita minimize lagi. Silakan klik panahnya lagi di layer yang keempat untuk meminimize untuk tampilan transform. Sekarang kita masuk ke objek gambar yang terakhir, gambar 10 nih ya. Tinggal kita klik lalu kita drag lah ke bagian detail effect and layer. Sekarang posisinya ada di layer yang kelima. Dan ini juga untuk startnya tampil dia dari detik ke-8 ini di layer yang kelima ini sampai detik terakhir, detik ke-10 ya. Nah, lalu di sini kita atur adalah opacity, berguna untuk mengatur transparansi objek. Nah, bagaimana caranya kita lihat. Kita tampilkan lagi transformnya, klik panah di bagian layer yang kelima, kemudian klik lagi panah di sebelah kiri daripada transform. Sekarang kita masuk ke opacity. Caranya bagaimana? Pastikan dulu posisi current time indikator berada di detik awal pada layer yang kita atur, yang ini. Oke. Kalau sudah, kita buat dulu keyframe awal. Caranya klik stopwatch di bagian opacity. Nah, kalau sudah muncul keyframe-nya, silakan arahkan lagi current time indikatornya di detik ke-10. Kemudian kita tambahkan lagi untuk keyframe akhir. Caranya lah klik yang namanya add or remove keyframe. Nah, di sini adalah 100%, berarti dia tampil jelas gitu ya. Oke, ini kita kurangi transparansinya. Misalkan di detik awal dia 100%. Oke. Nah, kita kurangi jadi 0. Di detik akhir kita buat dia transparansinya adalah 0. Berarti jadi nggak nampak. Lama-lama dia hilang, ya kan? Nah, kita lihat nih, hasilnya adalah seperti ini. Lama-lama dia makin transparan dan makin hilang pada saat dia sudah berada di detik terakhir. Lalu kita lihat hasilnya mulai dari detik 0 ya, dari objek yang pertama yang ini. Silakan posisikan dulu current time indikatornya di detik 0. Oke, kemudian kita jalankan bagaimana hasil keseluruhan daripada objek animasi yang kita buat dari objek gambar yang pertama sampai objek gambar yang terakhir. Nah, silakan kita tekan spasi, hasilnya adalah seperti ini. Inilah untuk animasi pergerakan objek yang pertama. Ini objek yang kedua. Untuk posisi, kemudian ini untuk animasi pergerakan untuk yang untuk rotation, dan yang terakhir adalah untuk animasi pergerakan untuk opacity. Oke, baik, itulah dia yang namanya pengaturan animasi pergerakan terhadap objek, baik itu objek gambar maupun objek shape nantinya yang kita gunakan nanti dari sini. Bisa juga ya. Oke. Baik, sekian tutorial kita untuk yang namanya transform dan keyframe ini. Semoga paham atas apa yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih.